Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya. Saat ini kita akan membahas beberapa materi ya tentang satset ekspor produk makanan dan minuman ke negara K-pop. Jadi ini kemarin kita belajar bersama kepala ITPJI Busan Korea, Indonesia, Korea ya. Nah, ini untuk profil negara Korea Selatan dan juga sebaran warga negara Indonesia sendiri ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa karena kita ambil dari beberapa sumber dari KBRI Seoul dan juga beberapa sumber yang ada bahwasanya populasi warga negara Indonesia itu di Korea ini lumayan, yaitu mulai mencapai dari totalnya itu ada 39.096 orang. Nah, untuk data Indonesia, Korea, untuk negara asal impor produk makanan dan minuman olahan Korea Selatan dari dunia itu di tahun 2023 itu Indonesia hanya mencapai 1% saja dibanding dari Singapura, Belanda, kemudian Belgia, Australia, Malaysia, Brazil, Spanyol, New Zealand, Italia, Jepang, Prancis, Thailand, Jerman, dan juga Vietnam. Yang paling besar itu adalah Amerika dan Cina. Amerika itu 24%, sedangkan Cina itu 18%. Nah, untuk produk impor utama Korsel ini adalah ada food preparations itu senilai 7,3%, dan juga crustaceans 2%, dan juga wind of fresh grapes itu 21%. Nah, untuk impor produk makanan dan minuman Korsel dari Indonesia itu mencapai totalnya itu ada kurang lebih 90,6 juta dolar. Nah, untuk produk olahan perikanan di Indonesia di Korea Selatan itu juga cukup lumayan, mulai dari seafood, oysters, tuna can, terus kemudian cracker, chips, kemudian fruit, fried rice, si cucumber ginseng, cake shop, lever lah. Ini semuanya banyak sekali ya ditemukan di Korea, itu khususnya imigran Indonesia yang ada di Korea. Nah, untuk produk makanan dan minuman Indonesia yang di Korea Selatan itu juga cukup menarik, banyak sekali, yaitu adalah ada kopi, kemudian mie instan. Nah, ini kopi-kopi ini juga disukai oleh negara-negara Korea Selatan, ya, khususnya warga negara Korsel sendiri. Di samping imigran dari Indonesia ke Korea Selatan. Kemudian ada itu bungkus kapal api, kopi kapal api itu juga di sana banyak banget. Indomie, ABC susu, tolak angin, terus kemudian Gary cakes itu, kemudian mie ya. Maka kita banyak menemukan di film-film drakor itu kan makanya adalah mie ya. Nah, sekarang untuk tantangan produk Indonesia di Korea Selatan itu secara labeling dan juga sertifikasi itu harus diperhatikan. Karena ada beberapa perincian pelabelan makanan ini, kurang lebih ada 12 yang kita dapatkan dari sumber Korea Customer Service. Itu diantaranya ada nama dan jenis produknya, itu harus jelas. Kemudian negara asal pembuatannya, kemudian daftar bahan baku utama termasuk masa jenis dan presentasinya, kemudian bahan aditif makanan, informasi nilai gizinya, saran penyimpanannya, nama, alamat, nomor telepon importir, nomor lisensi importir, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, alamat untuk pengembalian, dan juga peringatan terkait gangguan kesehatan. Ini harus diperhatikan. Makanya ada sertifikasi standar Korea ya, ISI itu standar sertifikasi, ada ISO, HACCP, GH, dan sejenisnya. Nah, Indonesia Korea CEPA ini peningkatan akses pasarnya. CEPA menawarkan tingkat liberalisasi yang lebih tinggi untuk perdagangan barang dibandingkan AGOFTA, serta cakupan sektor jasa yang lebih luas daripada RCEP. Nah, ini luar biasa, ada peluang-peluang banget Indonesia ini bisa ekspor ke Korsel
Di antaranya adalah makanan, jenis makanan dan juga minuman. Nah, untuk fasilitasi perdagangan dan investasi, CEPA juga meningkatkan kerjasama dengan secara transparansi di berbagai area untuk memfasilitasi ya perdagangan dan investasinya. Kemudian untuk yang pembangunan kemitraan strategis, CEPA juga menyediakan kerangka kerja sama bilateral yang komprehensif. Jadi sudah diimplementasikan sejak tahun 2023 ya. Apa ini? 2023 itu produk makanan potensial Indonesia yang dapat diekspor di Korsel itu dengan tarif 0% itu adalah kopi, terus kemudian kopi instan, coklat, dan juga wafer, butterfly itu biskuit ya. Kemudian hingga Mei ini di tahun 2024 yaitu pemanfaatan SKA IKCEPA mencapai 9.980 SKA dengan total nilai sebesar 556,76 juta US dollar. Nah, untuk strategi kita untuk pemanfaatannya adalah pemanfaat diaspora Indonesia di Korsel itu sangat besar. Ya, kemudian juga pemanfaatan Indonesia dengan Korea, CEPA, SKA, FOM, IKA, dan juga pemanfaatan FTA Center di 5 daerah di Indonesia. Dan juga pemanfaatan perwakilan perdagangan di Korsel atas perdagangan KBRI di Seoul dan ITPC di Busan itu baik untuk partisipasi dan juga pameran. Maka banyak pameran, kurang lebih di bulan Oktober November ya kita akan mengadakan pameran yang mungkin saja para buyer mereka membawa buyer dari Korsel untuk melirik dari produk-produk Indonesia. Untuk pemasaran produk Indonesia di pasar global itu yang pertama adalah penempatan produk Indonesia di drama Korea. Nah, sering kita melihat ya di drakor-drakor itu produk-produk Indonesia ternyata ada gitu. Kemudian idol K-pop dan aktor drakor sebagai brand ambassador itu ada mie instan dan juga kopi kosmetik. Nah, untuk dukungan dari TPJ Busan yaitu salah satunya adalah konsultasi, kemudian layanan informasi dan juga pengaduan hambatan perdagangan, pendampingan secara fasilitasi, promosi produk, kemudian promosi secara digital yang melalui berbagai saluran seperti media sosial dan juga website, dan pendekatan secara langsung kepada importir dan asosiasi importir. Nah, ini sangat membuka peluang banget untuk produk ekspor. Salah satunya adalah banyak negara-negara tetangga seperti Taiwan, China, Thailand itu ekspornya luar biasa ya, ekspornya luar biasa karena WNI kita yang ada di Korea itu yang statusnya sebagai pekerja untuk tempat singgah, kebanyakan tempat singgah para nelayan itu kurang lebih dockingnya itu ada 2 minggu sampai 3 minggu lah. Ini pasti membutuhkan makanan-makanan atau minuman yang bernuansa Indonesia ya, karena Indonesia tadi disampaikan di depan bahwasanya 1% itu banyak peluang ya, banyak peluang, hanya 1%. Nah, makanya banyak peluang untuk penetrasi di Korea seperti ikan ya. Kalau ikan kita ada ikan tuna, kemudian kriker, kopi, Indomie dan seterusnya. Itu pekerja Indonesia itu lebih memilih produk Indonesia daripada produk Korea. Maka target kita ada mini market ataupun supermarket yang ada di Korea itu bisa kita kerjasamakan dan kita masuki produk-produk Indonesia seperti kacang ya, itu yang kacang-kacangan. Kemudian targetnya apa? Targetnya adalah memang target pekerja yang ada di Indo ini yang lebih utama. Kemudian untuk superfood atau porang kita masih penjajahan, yaitu untuk karena ada peraturan-peraturan yang sangat ketat lagi di Korsel kaitannya dengan porang ya. Kemudian untuk sikamat, untuk produk kerupuk atau chips ya, ini berada di ambang batas. Katakanlah banyak prosedur yang harus kita siapkan, banyak prosedur yang harus kita selesaikan yang berbentuk kerupuk atau chips. Maka kita infokan untuk produk Indonesia itu kandungannya lebih dari efek dominonya. Maka harus ada tingkat penelitian lebih tinggi. Makanya kita kemarin kita kirim kerupuk yang menjadi kerupuk produk unggulan kita masih berada di lab road. Kemudian untuk kopi shop ya, kopi shop di situ di Korsel itu ternyata banyak juga ya, banyak juga kopi shop yang memang di situ
lebih dominan. Nanti orang Korsel ini sekarang lebih cenderung suka dengan minuman kopi. Beda dengan kayak es teh manis yang ada di Indonesia ya. Sekarang kan banyak kita jumpai toko-toko atau apa ya yang ada di pinggir jalan itu teh itu ya. Itu di sana itu kurang menarik kalau kita makanya teman-teman eksportir yang kemarin mau titip teh ya, maka kita lebih menduakan kita, karena kita pengennya yang pertama adalah yang kopi dulu. Yaitu secara garis besar bahwasanya untuk makanan dan juga minuman yang strategi untuk ekspor ke negara K-pop yaitu adalah Korea Selatan, itu lebih ke makanan dan juga minumannya. Nah ini selanjutnya kita untuk strategi ekspornya bagaimana. Nah itu untuk produk makanan dan juga minuman ke Korea. Nah, ini salah satunya yang sukses sampai sekarang itu adalah Ladang 5. Ladang 5 itu adalah pionir makanan sehat gluten free ya, yaitu berbahan dasar tepung singkong. Tepung singkong ya, dibuat menjadi produk itu berupa tepung cookies, noodle dan juga pasta. Nah ini untuk market research-nya itu ada 5 ya, ada 5. Yang pertama adalah consumer habit-nya. Kita lihat yaitu konsumernya, orang Korea itu makan apa sih gitu. Orang Korea itu makan apa? Sekarang testingnya itu dalam film drakor juga itu makanan yang fit ini menjadi target pasar gitu. Menjadi target pasar. Berarti orang Korea itu tidak suka yang makanan rasa rempah. Itu kurang suka, kurang menarik. Jadi orang Korea itu kurang menarik. Kemudian untuk regulation atau sertifikasi regulation food itu diterima di Korea itu bagaimana caranya? Customernya itu standarisasi mengenai ISO dan lain-lain, atau itu bisa diskusikan sebetulnya ya. Untuk sertifikasi apa yang disiapkan itu harus kita siapkan juga. Dan kemudian untuk customer price itu tentang harga. Jadi naikkan berapa harga sih yang di sana, yang makanya orang-orang Korea itu lebih memilih produk Indonesia daripada produk Korea sendiri. Kemudian do and don't itu kendala bahasa. Memang kita ya kadang label yang ada di Korea itu kalau kita saja terbalik itu sudah nggak bisa baca, maka kita kendalanya para eksportir itu adalah memang dari segi bahasanya, maka harus ada penerjemahnya. Kemudian untuk food regulation-nya itu manufaktur, prosesnya, dapur, sertifikasi piano dan halal. Maka sertifikat halal itu penting nggak sih gitu? Oke, penting juga. Cuma kita lebih ke dapur pembuatannya ya. Dapur pembuatannya misalkan kerupuk ya. Ini dapurnya prosesnya bagaimana sih bisa menjadi proses kerupuk yang memang siap saji ini atau siap makan. Kemudian yang lebih banyak itu lagi adalah coklat dan keju. Maka untuk dokumen itu kita butuh waktu goal endingnya itu sampai shippingnya itu bisa sampai 3 bulan. Jadi untuk produk stiker, labeling dan semuanya itu kurang lebih butuh 3 bulan untuk teks dan juga klaim review, uji lab, kemudian real time yang lebih tepat ya, Hanis maksim green raw ya. Kemudian ada sih 1-2 eksportir kita yang menawarkan ikan seperti yang ikan sarden itu, tapi mereka kalau ikan laut mereka lebih sudah banyak. Karena mereka pun juga negara maritim ya, negara maritim. Maka ya kita lebih tawarkan adalah ikan-ikan yang memang ikan tawar, lebih ke gurame dan juga lele. Itu untuk digitalnya worldwide ya, baik itu kita pemasaran bisa lewat IG, website, email, yaitu dengan cara hashtag ataupun juga searching itu sudah kelihatan. Jadi untuk binaan ini semoga saja bisa terkolaborasi ya dan juga terkerjasamakan dengan Kementerian Perdagangan dan juga pelatihan BPJB ya, untuk bagaimana cara mengekspor ya, kemudian untuk pelaku usaha Indonesia dan juga kesiapan produksi
Misalkan kalau kita sudah sampai ke batas ini, tapi kesiapan produksi kita masih di bawah 50%, maka ya kita pun juga kesulitan. Ya, misalkan kita butuh barang ini untuk kita eksportir, makanan dan juga minuman yang memang disukai oleh orang-orang Korea. Karena untuk closing statement ya kesempatan ini ya, karena kita jangan takut mencoba ya, jangan takut mencoba ya, karena produk-produk yang disukai oleh masyarakat Korea itu ada di Indonesia. Itu terima kasih kawan-kawan semuanya, semoga saja produk-produk Indonesia bisa mendunia lagi dengan cara mengekspor ke negara-negara yang memang negara-negara berkembang, contohnya saja di Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.